Oke, saya ucapkan selamat malam teman-teman semuanya yang online maupun offline. Malam ya. Jadi ini ya. Oh ya. Ini jumpa pertama kita ya. Baru pertama kali ya ketemu Pak Wayang ya. Nah, ini sepertinya wajah-wajah baru dan cuma 2 orang aja nih yang di online. Yang pelanggan lama ada Mas Amri sama Mas Vio ya, cuma itu aja, lainnya wah asing semua gitu. Jadi saya perkenalan dulu ya teman-teman ya, untuk secara formal nama saya Nikolaus itu ya, Nikolaus Wayong Kabelen. SSN MSN ya, itu MSN nya itu nggak tahu, ke hidden aja itu. Oke, panggilannya Pak Wayong gitu teman-teman, cukup mudah mengingat ya. Kalau teman-teman lupa mungkin ingat wayang kulit ya. Wayang kulit itu tinggal diganti O nya gitu pasti langsung ingat ya, oh Pak Wayong itu loh, Pak Wayang kulit. Nah itu ya, jadi ganti aja O nya Wayong gitu ya. Terus saya ngajar di DKV ya, ini bener kan DKV ya? Oh ya, jangan sampai ini TI ya teman-teman ya. Ngajar di DKV, kebetulan saya nggak ngajar di sini aja teman-teman, tapi saya di beberapa kampus, salah satunya Petra Surabaya. Mungkin ada yang anak Surabaya? Nggak ada ya? Petra. Terus kalau tadi pagi sempat nguji juga anak UM di DKV itu juga. Kemudian beberapa tahun lalu di Stiki yang sekarang namanya Ubinus. Ubinus itu Pak Wayong sempat ngajar juga di situ. Jadi Pak Wayong di sini semi teman-teman. Jadi mungkin jarang ketemu ya. Pasti ketemunya sama Pak Faldi sama Pak Yogi ya. Pak Handri sudah ketemu juga? Belum ya. Jadi Pak Wayang iki sapa iki? Iki dosen apa OB, kok cocok OB mlebu rene gitu ya. Gitu ya. Jadi saya dosen semi teman-teman. Kalau ruangan Pak Wayong itu ada di ruangan lembaga. Jadi ruangannya Pak Yogi tahu ya? Yang di lantai 3? Tahu? Ruangannya Pak Yogi sama Pak Faldi? Tahu nggak? Oh, belum tahu. Oh belum tahu ya, wah gitu. Masih online ketemunya atau gimana? Sama Kak Prodi masih online? Belum pernah ya? Wah, karena semester 1 ya paling ya. Wah ini teman kita nih. Ini pelanggan lama juga ini ya. Nah, wis apal Pak Wayong ini dah. DKV ya Mas ya? Ini apa, temen RPL ya kalau nggak salah ya, RPL. Nah nanti prodinya itu namanya Pak Faldi teman-teman, itu kalian harus ingat ya, namanya Pak Faldi. Sekretaris prodi itu namanya Pak Yogi. Nah itu harus diingat-ingat itu. Nah jadi ya itu yang bakal akan ketemu kalian terus ya. Ini semester 1 kelas eksekutif kalau nggak salah ya. Eksekutif, dan itu nanti akan ketemu terus sampai semester kalian wisuda. Tuh prodi kalian itu. Nah, kalian kalau main ke lantai 3, sudah pernah ke lantai 3 belum? Pernah ya? Itu ada anak tangga ke atas tuh. Iya. Sempat sadar ya, ada tangga putih kan. Nah, Pak itu ruangannya di situ. Gitu, sembunyi di atas itu ya. Di situ ya. Jadi Pak yang di situ. Di situ namanya ruang lembaga. Nah, Pak Wayong di ruangan namanya lembaga gitu ya. Next kalau mau mengumpulkan tugas, kalau mau diskusi gitu ya, itu bisa ke ruangan lembaga atau di mata kuliah yang lain ya. Terbukti kelas multimedia interaktif kemarin tanda tangannya ke ruang lembaga ya. Oh, belum tanda tangan kemarin. Oh gitu ya, itu ke ruangan lembaga gitu ya. Tahu ya teman-teman ya, lantai 3 naik ke atas. Nah itu terus Pak Wayong sudah berkeluarga ya, puji Tuhan, anak 2, istri istri harus 1 ya. Jangan dibalik ya teman-teman ya.
Anak 2, istri 2 itu jangan ya, itu bahaya ya. Jadi anak juga 2, istri wajib 1. Nah, itu tinggalnya di Gadang, teman-teman. Ada yang asli Gadang? Oh, deket ya. Rumahnya mana, Mbak? Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu ya, Gorken Narok itu ya. Iya. Oke, masih tetangga lah ya. Masih tetangga. Tapi kalau dikatakan deket ya jalan kaki capek juga ya. Iya. Itu jadi poin di situ. Terus apalagi ya? Oh ya, alumni Jogja teman-teman, di S1 S2-nya isi Jogja. Kemudian berapa ya? Kalau dulu sempat ngajar itu masih ada yang seumuran. Weh, ada yang sempat ngajar itu 2013 mulai ngajar. 2013 kalian kelas berapa itu? 3 SD? 4 SD ya? Wih, gitu ya. Saya segitu tuanya ya ternyata ya, sudah ya. Itu pertama kali ngajar teman-teman itu masih dipanggil Mas ya. Parkir di ruang dosen dimarahi. Nah, parkiran khusus dosen dimarahi, kira mahasiswa yang ngawur gitu ya. Itu terus waktu dosen mahasiswa masuk, saya nimbrung dikira juga mahasiswa. Padahal saya pegang absen. Itu jadi ya itu suka dukanya sampai sekarang ngajar. Jadi ngajar itu apa ya? Kayak panggilan hati sih. Wis. Itu ya panggilan hati ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita ada di mata kuliah Art and Design Style ya. Jadi mata kuliah ini lebih ke banyak ceramahnya yo. Jadi jangan berharap wah ini kita di ruangan komputer banyak praktek gitu ya. Jadi kalian akan banyak dengerin Pak Wayong khotbah di sini. Ngantuk-ngantuk biarin ya pokoknya. Wis kerja Pak sedinoan Pak ngrungokno sampean ngoceh kok koyoke aku berasa ditiup AC sambil dimainin biola gitu. Tidur rek nggak apa-apa ya. Tapi jangan semuanya loh rek ya, please ya. Gantian ya, Mas Rizani ini masnya gantian ya. Jadi jangan semuanya tidur, ini berarti saya ya pulang. Saya tak pulang gitu nanti ya. Jadi harus ini ya, kan tahu ya semuanya ini beberapa kerja ya. Nah, jadi Pak yang tahu lah. Jadi kalian ini termasuk yang pasukan yang berani mati ya. Wes kerja, kuliah meneh. Nah, itu kan nekat ya. Jupuke DKV maneh ya kan. Sing tugasnya wakeh ya. Termasuk bonek. Tak rasa tak saya apresiasi kalian datang senyum-senyum, pura-pura paham, mantu-mantu ya. Itu sudah B. B udah di tangan ya. Gitu, pokoknya datang. Padahal berpikirannya nanti ya, mantu-mantu, ya Pak, oke Pak, itu tuh sudah B, ya, wis jaminan. Tapi masuk terus, tapi kalau bolas ya, gitu ya, nggak jadi B ya teman-teman ya. Harus ada aspek lain yang diperhitungkan. Wis nggak tahu masuk, tugasnya kurang ya C lah teman-teman. Pasti C ya gitu. Jadi usahakan masuk. Tidur nggak apa-apa wis ya, tidur nggak apa-apa di sini Pak, ngantuk saya Pak, tidur boleh. Iya kenapa mau tidur? Kenapa? Nulis betul, dan tidak boleh print. Tulisan tangan. Wow, ini Art and Design Style ini khusus ini, batik ya kan ya. Nggak boleh, pokoknya harus ingat. Karena apa? Karena di Art and Design ini Pak Wayong butuh kalian menghilangkan dogma ChatGPT, Gemini lovers, Cici Panda ya kan. Buang itu semua. Boleh pakai Cici, ChatGPT, Gemini boleh, tapi tulis tangan. Nah, biar apa? Kalau tulis tangan berarti ada 2 indera yang bekerja. Indera apa teman-teman? Indera tangan sama indera apa? Indera tangan sama indera mata ya kan. Indera penglihat ya sama indera peraba atau perasa ya.
nggak ada indera tangan ya teman-teman ya. Oke, itu Pak Aing lebih menggunakan. Kalau kalian hanya menggunakan ChatGPT copy paste, pasti cuma mata tok yang bekerja. Iya. Nah, jadi ingatnya agak sedikit miss, agak sedikit kurang. Nah, gitu. Apa? Mas namanya siapa lali aku? Yasir, ambil no spidol 2. Nah, telat, iya, oke. Telat itu wajib ngambil spidol. Nah, ngapus papan tulis sama ngabsen temen-temen nih, itu telat. Itu ya, itu menjadi hukum alamnya ya, hukum alam. Jadi itu hukumannya Pak Wahyu tuh cukup simpel ya. Tuh, tapi terlambatnya jangan sampai lebih dari 30 menit ya. 30 menit jangan sampai gitu. Kalau ini tadi poin kasih toleransi 15 menit saja gitu ya, 15 menit masih boleh masuk. Nanti kalau udah 30 menit nanti boleh masuk tapi saya hitung izin. Oke, paham? Izin maksimal 2 kali. Kalau kalian izinnya 3 kali berarti nilainya C gitu. Karena pertemuannya cukup 7. Tapi kalau izinnya sampai 3 kali berarti separuh nggak masuk. Betul? Tuh. Semester berapa teman-teman? 1. Ya kalau nggak kuat langsung bilang ya, angkat tangan. Pas saya nggak kuat saya mau mundur. Oke ya, sambil jalan nanti Pak Aing juga butuh kenal kalian ya. Sepertinya di mata kuliah lain nanti akan ketemu juga. Ini ada 3 orang yang paling kenal, cuma Amri, Yasir, sama Vio. Ada Vio nih, Sir, di dalam multimedia interaktif. Oke, nanti berurutan ya, ada yang online maupun offline. Oke, Pak Wayon coba dulu yang offline dulu, yang paling belakang. Nah, Mbak, silakan. Perkenalan. Iya. Perkenalkan, nama saya Denensi Sinta Prameswari, biasa dipanggil Nancy. Nancy. Iya. Nama panjangnya siapa tadi? Denensi Sinta. Denden. Denensi. Denensi. Oh, Denensi. Sinta Prameswari. Wih, bagus ya. Nancy. Iya, Oh. asli Malang, dari dulu SMK-nya di Telkom. Telkom, Saud Jajar. Iya. Oh, dari Telkom jaringan ke DKV ya? Atau di Telkomnya sudah DKV? Di Telkomnya ngambil RPL sih, Pak. Oh gitu ya, sangat nyambung ya. Iya. Cuman ada ini mata pelajaran desain gitu ada. Oh. Ekskul gitu ada. Akhirnya panggilan hatinya, aku tersesat ini, pegang kabel-kabel telepon, ya, ketemu desain, wah ini hatiku gitu ya. Iya. Oh, oke, mudah-mudahan lancar ya, Iya. Mbak Nancy ya. Oke, masih kerja atau masih Kerja di mana Mbak Nancy? di itu Jova Software di Oke. mana tuh Pak? Deket Sumat sini. Oh, Jova Software. Iya, satu company sama Bumi Studio sih Pak, cuma dia Oh. baru Jova Software itu jadi marketing. Oh gitu. Oke. Berarti di Suhat sini ya? Berarti kan deket ya? Iya deket makanya nah langsung ke sini. Oke. Berarti nggak mungkin telat ya teman-teman ya? Tapi kalau telat mungkin ada apa gitu Pak izin. Oh iya. Oke, Mbak Nancy. Sip. Ya. Terus geser yuk ke Mas Amri dulu nih. Wah, ini pelanggan lama kita nih. Halo Mbak. Ya. Mas Amri. Wajahnya digedein, Mbak. Itu di double klik tuh biar kelihatan tuh. Wah. Perkenalan nih Pak. Ayo, digedein. Bisa nggak gedeinnya? Ya, selamat malam teman-teman. Saya Amri Afandi. Saya asalnya sebenarnya dari Malang, tapi domisili di Balikpapan. Wah, jauh nih teman-teman. Saat ini Terus, bekerja di Jasara Harja sudah 12 tahun. wow, lama ya? Iya, Iya. Di Balikpapan ya? betul Pak. Oh, Balikpapan. Nanti kalau mau main ke sana, ini hubungi Mas Andri, ya kan? Iya, Balikpapan itu, sumber daya pekerjaannya banyak. Main ke IKN Pak. Nah, tamasya ke IKN, mumpung belum angker, ya kan?
Kalian maino ke sana. Nanti kalau 15 tahun lagi nggak tahu tuh ya, wisata pocong, wisata suster ngesot, ya tahu ya nih. Gitu ya, IKN main ke sana. Oke, apalagi Mas promosinya selain IKN? Promosinya kebetulan tidak ada selain Di sana tuh wisata cuan teman-teman. betul. Oh iya, sana tuh orangnya kuat-kuat duit sana tuh. Iya, berapapun asal ada barangnya dia beli. Ringnya itu seperti Karawang sama Jakarta, ring harganya. Makan berapa Mas Amri update terakhir? Kalau makan di warung biasa itu 25.000. Nah, 25. Kita berapa? 10.000. Nah itu 25 kita di resto teman-teman. Itu 25.000 tak biasa ya Mas Amri ya? Betul. Nasi campur sudah sekalian minum. Jangan 25.000 itu kalian jangan sampai ada bayangan ada live musiknya, itu jangan. 25.000 di sana tuh pengamen cek ya nggak pulang-pulang nggak dikasih itu loh. Nah itu di sana ya. Tapi duit itu muternya cepet. Terus jangan bayangkan orang Kalimantan itu banyak orang Dayaknya ya. Kita ke sana langsung dipanah itu jangan. Iya, panah sumpit itu enggak ya. Salen ke sana bilang kulon nuwun dijawab orang sana monggo. banyak Jawa. Banyak Jawanya ya. Tak tanya Mas Amri, bener nggak Mas Amri? Betul. Wah, Dari 50%. tuh, iya. Pak itu pernah bangun tidur, ngantuk kan, ke toko tumbas gitu. Terus dijawabnya, tumbas nopo, cah bagus zaman dulu kayak gitu ya. Kalau sekarang kan bagusnya hilang ya. Kok bisa bahasa Jawa ini? Padahal aku di Kalimantan ini kan. Karena keceplosan kebiasaan itu, ternyata benar. 50% Jawa. Gitu. Dan sukses-sukses. Gitu. Amin. Itu termasuk Mas Amri nih sukses nih. Pokoknya kalau ke Malang aja minta traktir teman-teman nih. Catat namanya nih. Enteng. Dia sekali makan 25.000 bayari kalian kan gampang toh. Gas. Oke, yuk, sip. Yuk. Kita kecilkan gambarnya Mas Amri. Kita lihat materi dulu. Nanti gantian ya. Gantian. Oke. Kita lihat bawahnya dulu. Ini mata kuliah apa sih? Nah, ada tulisannya ya. Nggak usah, tujuannya jangan dilihat dulu. Jangan dilihat dulu. Apa itu teman-teman yang pertama kata-katanya? Art and design style. Ya. Wah, sini kayaknya agak terganggu nih yang online ya. Pokoknya nulis apa ya? Mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Nah, sekarang kita bedah pikiran dulu. Ya, jadi Pak Wayang pengen tahu dari teman-teman, kalau Pak Wayang ngomongin ini, kebaca? Ya. Apa? Art itu apa? Yuk. Oke. Karya. Apalagi? Seni. Apalagi? Art. Anugerah, oke, boleh. Ya, kalau nggak masuk akal nggak saya tulis ya. Misalnya ini ketemunya bakso itu nggak tak tulis ya. Oke, yang online, Pak Wayan nulis art di sini. Nah, kita brainstorming dulu. Art itu apa? Biar kuliahnya nyambung. Ayo, Mas Amri, Mas Vio boleh atau siapa lagi? Tulisannya rada berintik di sini. Oke, tak kecil nih. Ada Hamdan ya? Oh, Hamdan ini ya? Iya. Oh, Hamdan. Ayo Hamdan, ayo art itu apa? Ini pelanggan lama juga nih. Ayo, art itu apa? Gemoy. Aduh, masih di silent. Art itu ekspresi, Pak. Ekspresi. Woi, mantep ya. Ekspresi. Ayo yang online 2 orang yuk. Bisa open mic. Pertama ngacung dulu kalau online itu harus ding dong gitu ya. Ayo apa nih? Ini Mas siapa nih? Yang ini siapa? Oh ya ini siapa nih namanya? Sentino. Iya. Ayo Sentino. Apa art? Sentrino, Pak. Hah? Sentrino, Pak. Sentrino. Iya. Ino. Ayo Ino apa no? Iya, Pak. Art itu perasaan, Pak.
dalam ya, deep banget ya, perasaan. Oke. Art itu seni ya kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, seni. Mas depan bertiga, Humpimpa salah satu. Ayo, apa yuk? Ayo, siapa yang kena? Ayo, silakan Mas. Ayo, apa kalau Pak Yu bilang seni itu apa? Nah, seni itu pipis Pak. Air seni itu namanya. Ayo, apa? Seni Pak itu, bukan ya? Itu Pak Danang. Ayo, apa? Ayo. Ketika Pak bilang seni, di daya pikiran sampean itu apa? Ini perlu ya teman-teman ya. Karena kalian di jurusan desain komunikasi visual dan ada hubungannya dengan seni. Sama aja, Mas, seni itu apa? Kalian nggak bisa jawab tuh, bahaya banget itu. Mumpung semester 1, ya enggak? Ya, ayo Mas. Karya yang dibuat dari seseorang. Oke. Karya ini sudah ada. Ciptaan lah ya. Ciptaan seseorang. Oh, boleh ya. Berarti orangnya hidup ya? Oke. Oke, orangnya hidup ya teman-teman ya, orang. Enggak mungkin orang mati ya. Orang mati gimana nyiptain seni ya? Oke. Ayo. Hah? ChatGPT bisa buat ChatGPT. Oh, ChatGPT. Membuat seni. buat gambar. Lah itu nanti persoalan lain lah itu. Persoalan lain. Ayo yang kanan. Boleh. Menurut saya ya karya yang memiliki nilai estetikanya. Estetika ya? Ada estetika. Wah, ini yang tak tulis ini berarti bener ya? Gitu ya? Kecuali ChatGPT. Kalau ChatGPT tadi alat ya. ChatGPT alat ya teman-teman ya. Oke. Nah, apakah seni itu harus orang? Pasti. Ya, pasti. Seni itu harus pasti orang ya. Dan orangnya harus bernyawa ya, nggak mungkin mati ya. Kemudian apakah harus berekspresi? Ada. Bisa berekspresi, bisa juga berkonsep. Ya. Apakah harus estetik? Hasil, goalnya. Tetapi ada seni juga nggak estetik, ada juga. Biasa aja gitu loh. Seninya cuma biasa aja. Lah berarti seni itu apa, Pak? Nah, bisa disimpulkan seni itu adalah daya cipta. Nah, boleh ditulis, boleh diingat. Nanti pas ujian ini keluar. Apa bedanya daya cipta sama karya? Daya cipta karya itu goalnya, bentuknya. Tetapi kalau daya cipta itu berarti hasil dari pengalaman masa lampau. Gitu. Pengalaman masa lampau. Pengalaman ada dua, ada pengalaman estetis sama pengalaman empiris. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lingkari dulu daya cipta ya. Kita jawab dulu jawaban dari siapa tadi? Isrul? Enggak, masnya itu loh namanya. Namanya Semen. Yasir, ya. Pakai D, Pak. Yazid. Oh, Yazid. Oke. Nah, kalau kita lihat ini apa, Rek? Patung lah ya. Kita aminin ini buatan seniman, bener nggak? Walaupun ini buatan ChatGPT ya sebenarnya ya. Ini adalah buatan seniman. ChatGPT ngapain? ChatGPT ngeloning dari kumpulan. Mengloning itu menjiplak dari kumpulan banyak-banyak ketika kita masukkan prompt, bener nggak? Kita masukkan prompt, hasilnya seperti ini. Nah, hasil jiplakan ini namanya daya cipta, teman-teman. Seniman ini membuat ini berdasarkan daya cipta. Daya cipta tadi didapatkan dari pengalaman apa tadi? Pengalaman. Ada dua, estetis
estetis sama empiris. Ya, estetis sama empiris. Gitu. Jadi ya, namanya seniman ketika dia membuat ini, kalau kita aminin ini gambar ini adalah patung lelaki, bener ya? Berarti dia harus ketemu cowok nggak? Pernah ketemu cowok nggak? Harus pernah ketemu. Harus pernah ketemu. Nggak pernah ketemu, iya nggak bisa bikin. Paham ya? Itu yang disebut dengan pengalaman estetis. Gitu. Empiris itu adalah pengalaman imajinasi. Pengalaman imajinasi turunnya dari mana? Dari dia melihat banyak hal. Saya melihat cowok yang ganteng, jelek, sedengan, digabung menjadi cowok yang baru. Itu namanya pengalaman empiris. Cowok yang baru itu menjadi hal daya cipta juga. Bikin monster gitu. Akhirnya bikin monster. Gabungan dari cowok jelek sama jelek sama keren, jadinya monster misalnya gitu ya. Gabungan dari berbagai hal. Itu namanya pengalaman empiris. Oke? Paham? Paham ya. Tuh, kalau menjelaskan nanti misalnya ada cewek, jurusan apa mbak? DKV. Jurusan apa mas? DKV. Seni itu apa sih mas? Seni adalah daya cipta. Asik ya? Apa itu mas? Jelaskan. Tuh. Oh, seni itu berarti lukisan, itu goalnya. Berarti seni itu lukisan, itu goalnya. Panjang ngobrolannya ya. Ngobrolnya di kereta, berakhir dari jadian. Jadi sampai ke tujuan, Rek. Jadi sampai ke tujuannya. Oke? Oke, Yasid. Tadi kan Pak soal empiris itu jatuhnya kan imajinasi. Ya. Terus apa kaitannya empiris dengan agama? Waduh, panjang banget nih empiris sama agama. Soalnya kan orang umum kalau seandainya mendengar empiris kan gak jauh dari kata-kata agama juga. Gimana cara kayak misalkan kalau kita selaku DKV gitu bisa menjelaskannya itu arahnya kayak gimana gitu. Agama. Wah, ini tahu gila agama kira. Soalnya pembahasan kayak gitu. Oh gitu ya. Seni dengan agama, seni versus agama. Lebih ke empirisnya. Empiris. Wah, ini kalau agama ini sebenarnya bukan ranah Pak Wayong ya, tapi Pak Wayong coba untuk menjelaskan aja ya. Jadi kalau agama itu kan sebenarnya ritual. Sebelumnya itu kan sebuah ritual. Wah, aku kok digeblegong ya kalau bahas agama ya. Karena kan keyakinan Yasid sama Pak Wayong kan berbeda ya. Jadi pasti POV-nya beda. Gitu. Kayaknya sulit ya untuk dijawab. Janganlah ya. Makanya itu saya agak kaget ketika jenengan bilang empiris itu seni. Yang saya tangkap malah berarti banyak statement agama itu termasuk dari empiris itu termasuk dari karya seni gitu. Oke. Ini mungkin tak jawab agak belakang ya. Sebelum adanya agama, lebih lahiran mana dulu? Seni atau agama? Seni. Jawabannya sesederhana itu. Seni itu melakukan sebuah ritual. Jadi dia menghargai sesuatu yang tidak berwujud, ya, sesuatu yang tidak berwujud, tidak ada mereknya, tetapi dia ekspresikan dengan seni. Dia bisa gambar kuda, dia bisa gambar kijang, gambar tangan, tetapi dia itu melakukan ritual-ritual khusus untuk menghargai leluhur. Nah, akhirnya agama baru muncul. Ya, kalau Pak Wayong akhirnya ada patung Yesus ya. Nah, terus teman-teman mungkin ada Ka'bah ya, mungkin ya, gitu ya. Ada Ka'bah. Itu juga salah satu hasil dari pengalaman empiris gitu loh. Iya,
Nah, Kalau di ChatGPT sih Pak katanya seni empiris dan agama tuh bisa ketemu ketika karya seni dibuat berdasarkan pengalaman nyata manusia yang terkait dengan alam. wah itu. Berarti bener ya penjelasan Pak Wayo. Soalnya aku ngomong seni empiris agama, aku nggak ngerti maksudnya apa. Nggak apa-apa, nggak apa. Jadi ChatGPT untuk membantu ya. Ya, Oke, berarti sangat matching ya. ya. Oke, itu empirisnya agama. Jadi kalau ditanyain lebih tua mana empiris agama sama empiris seni, lebih tuaan seni. Karena seni itu sebelumnya melakukan ritual-ritual khusus. Nanti di materi Pak Wayang ada itu nanti. Dan akhirnya masuk ke agama, dan agama itu akan bergeser dari kepercayaan hingga abad pertengahan, hingga menjadi abad pencerahan, abad Renaissance itu mulai masuk tuh agama. Nanti agama ada terpecah lagi, ada agama Kristen, ada agama Islam, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, Sid? Oke, menarik. Jadi ibaratnya teman-teman, kalian boleh bergaya ya, ilmu kita lebih tua gitu loh. Ini jurusan samping-samping ini bocah cilik. Jadi kalau kita lewat tuh mereka wajib salim ke kita ya kan. Nanti Pak Yang akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya beberapa aspek seni yang kenapa Pak Yang bisa klaim tua dan itu di atasnya agama sekali gitu ya. Di atasnya agama, karena agama baru-baru ini aja ya, di abad-abad ke-15, 18 gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomongin seni ini dari masa prasejarah. Dari masa prasejarah. Itu keren, nggak apa-apa. Empiris, keren ya. Sudah ada yang coba main ChatGPT ya, nggak apa-apa. Untuk konfirmasi jawaban. Oke, itu art. Kemudian ada kata-kata desain style. Sekarang kita bedah lagi pikiran kita. Apa sih desain style? Ya enggak? Jadi Pak Yang itu tujuannya apa sih kalian bedah pikiran? Supaya kalian ngerti, ini mata kuliah apa? Art, apa ini mata kuliah? Sangar judul art and design style. Pelajaran apa itu? Aku dewi ora roh apa itu? Itu dosa Pak Wayo kan? Kalau multimedia interaktif, kalian udah tahu tuh dari SMA, bener nggak? SMA dibahas, SMK dibahas ya kan? Multimedia interaktif kan sudah paham kan di otak kalian kan bakal ngapain. Tapi art and design style kalian masuk ke sini apakah paham? Mesti bingung kan ya? Mesti bingung kan? Apa ini? Nah makanya kita bedah dulu. Oke, sekarang kita ke design style. Apa sih design style? Masuk. Oke, tak tulis ya. Oke, sudah banyak yang mulai menjawab nih. Apa yuk? Gaya desain. Boleh. Gaya konsep. Oh, mantap. Terus? Oke. Mau lagi? Cara bikin desain. SOP ya? Oh, SOP boleh. SOP desain boleh. Yang online juga boleh ikut ya. Jangan nonton Netflix dulu ya. Ini mata kuliah penting ini guys. Nanti akan kita nonton Netflix kapan-kapan bisa. Ayo. Ciri khas visual. Ciri khas visual, weh. Ciri khas. Karena style ya. Karena style ya, ciri khas. Ayo, yang online boleh bersuara. Karakter. Oke. Cewek ya, suara cewek tadi ya. Wih asik. Berwarna nih, Meri. Meri, dari kemarin kita cowok-cowok terus ya Meri ya. Meri semangat langsung kan ya. Ada suara bunga ya. Ya oke. Depan trio brother. Ya apa? Karya visual. Karya visual ya. Wah keren. Boleh juga, bener juga ya. Karya visual. Oke. Ayo ada lagi? Ya Sid, namanya Kalau identitas yang dimiliki suatu karya. identitas yang dimiliki suatu karya. Identitas saja ya. Identitas. Tadi saya terima jawab. Oh ya, silakan.
Sama sih jawabannya identitas visual. Oh sama identitas visual. Oh, ya, jangan sampai ChatGPT juga ya ini guys. Ini harus keluar dari pengalaman kalian ya. Kalau ChatGPT itu nggak punya pengalaman, dia hanya menjiplak. Tetapi yang Pak Wayong ceritakan ini adalah pengalaman dari Pak Wayong. Ya, pengalaman dari Pak Wayong, daya cipta, trala trilili itu kan pengalaman. Kalau ChatGPT, hai ChatGPT, hai jelaskan desain sel, dia pasti keluar banyak tuh, tapi dia tidak cerita pengalaman. Jadi cuma menceritakan artinya itu apa, gitu, ya, itu. Ayo, yang di kepala kalian apa? Keluarkan semua. Yuk, desain style tuh. hak paten. Konsep hak paten. Oke, konsep. Udah banyak ya menjawab konsep ya. Hak paten ya. Saya Pak. Hak paten. Oke, konsep hak paten juga. Oke, gaya desain. SOP nih. Nancy bagus nih SOP. Oke, desain style. Oke, sip. Langsung Pak yang simpulkan aja ya. Kalau kita ngomongin desain style, itu berarti kita ngomong sesuatu yang diatur, sesuatu yang punya SOP, ya, sesuatu yang punya pakem, betul ya. Sedangkan benturan nggak sama seni. Maksudnya Seni, daya cipta. Kalau kita ngomongin daya cipta tuh meledak, duar, iya nggak? Tergantung konsep. Nah, tetapi ketika digabungkan sama ini, kalian namanya punya yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Gitu. Kenapa harus ada mata kuliah Art and Design Style? Kalian daya ciptanya tuh meledak, tetapi harus punya tanggung jawab. Dalam banget itu guys. Kalian harus punya tanggung jawab. Deep banget. Kenapa jurusan SSN sama jurusan SDS itu berbeda? Karena kalau orang seni itu tidak perlu tanggung jawab, tetapi orang desain harus penuh tanggung jawab. Sampai sini paham? Paham ya? Kalian harus penuh tanggung jawab teman-teman ketika menciptakan karya. Cara tanggung jawabnya gimana? Kalian harus punya gaya desain. Tuh teman kalian harus ngomong. Harus punya karakter. Harus punya apalagi itu tulisannya tuh? Konsep. Harus punya ciri khas. Itu yang akan disandangkan di gelar karya sarjana desain. Nah, itu ya. Oke, sampai sini udah masuk. Ya, jadi aku nggak mau sia-sia nih. Kalian harus tahu artinya itu apa. Jangan sampai nggak tahu ya. Jadi kita nih ngomongin apa sih selama 7 pertemuan nih? Kita ngomongin sesuatu yang dari akar hingga kalian menjadi seorang sarjana desain dan tanggung jawab kalian terhadap sebuah rancangan karya. Kita ngomongin gitu. Dari akar berarti apa? Dari manusia purba hingga abad terbaru. Dan karya yang tak tunjukkan di sini karya yang penuh tanggung jawab. Dan karya yang menganut fenomena-fenomena terbaru di zamannya. Tuh. Jadi dongeng. Ya, dongeng ya. Tapi dongengnya bukan dongeng ini ya cerita rakyat ya, tapi dongengnya lebih ke cerita seni. Oke, yang online nangkep nggak? Atau ada pertanyaan? Boleh. Masih belum paham dengan art and design style? Pokoknya jangan ngomong ulangi lagi Pak. Waduh, terus buyar langsung kan ya. Ya, berarti art itu adalah daya cipta, desain style itu adalah tanggung jawab teman-teman. Tanggung jawab terhadap karya ya. Oke, aman?
Kasih jempol kalau aman, guys. Sip. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, baru kita masuk ke bawah ya, ke mata kuliahnya ya. Iya. Oke. Nancy sudah. Yasid. Oh, itu ada mic. Mbak Nancy dikasih no Yasid. Oh ya, Yasid. Tujuan mata kuliah. Oh, perkenalan dulu no. Perkenalkan, nama saya Abdullah Yazid. Saya biasa dipanggil Abdu, dipanggil Yazid, dipanggil bebas wis. Berarti dipanggil Art boleh ya? Boleh. Bahkan bebas. Boleh. Soalnya saya menghargai karya. Woi. Silakan. Aduh. Saya lulusan SMK, jurusan RPL, nyambung ke awareness, jurusan desain. Oke. Langsung baca ini berarti Pak. Oke, ya. Boleh? Tujuan mata kuliah memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang sejarah yang meliputi gaya seni dan desain di era tertentu sebagai cikal bakal gaya desain pada masa kini. Oke. Nah, jadi penekanannya adalah ke gaya desain ya teman-teman ya. Jadi Pak Wayon tidak ngajarin kalian untuk menjadi seniman murni di sini. Tetapi kalian harus menjadi seorang desainer serta tanggung jawabnya. Kalau orang seni tidak perlu tanggung jawab karena nanti yang menanggung jawab adalah pengkajinya. Tetapi kalian harus bisa menganalisis dan mempunyai tujuan. Nggak melulu yo sakarepku Pak, nggak boleh. Orang desain nggak boleh ada kata-kata itu. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Ya. Terus di situ ada era-era tertentu. Dan nanti beberapa zaman-zaman itu akan ketemu di semester-semester berikutnya. Tak kasih spill ya. Ada namanya abad pencerahan, Renaissance tadi tak sebutkan, Barok, Rokoko, bukan Roiko ya. Rokoko, pencerahan, abad pertengahan, Romawi kuno, Yunani kuno, wakeh pokoknya. Dongeng torek wirek. Ya, beserta karya-karyanya yang fenomenal. Jadi di era tertentu itu nanti akan kita cerita tuh. Terus akan melahirkan banyak-banyak ilmu di era-era tersebut. Akan banyak ilmu yang lahir di era tersebut. Tuh, kita akan flashback melihat nih sejauh mana pengalaman estetis. Pengalaman estetisnya para seniman. Jadi makanya sampai sekarang seni ini karyaku ini original. Wah, itu nggak bisa sekarang. Nggak bisa dikatakan itu. Patokannya original di mana guys? Gitu. Berarti bacamu kurang banyak, jalan-jalanmu kurang jauh. Original itu sudah nyaris tidak ada. Gitu. Oke? Sip, kita geser bawah lagi. Sampainya Yasid boleh? Perkenalkan, nama saya Zulaika Lubaba Balkis Azhara. Saya lulusan SMK. Saya SMK di PGRI 3 Telogomas. Telogomas, weh, Telogomas, oke. Sudah Pak? Iya, boleh pulang. Ya, baca yuk. Oke. Rulesnya 1, mahasiswa mengikuti perkuliahan lebih dari 50% dan mengikuti ujian diberikan nilai maksimal D. Yang kedua, mahasiswa dilarang makan saat kelas kecuali permen. Ini ya Diperbolehkan minum. Ya, ini nggak boleh ya. Pokoknya masakan Padang bawa kesini nggak boleh ya teman-teman ya. Pop mie, itu tiba-tiba bikin pop mie ini nggak boleh. Oke, lanjut. Yang ketiga, mahasiswa terlambat 15 menit sanksi bernyanyi. Ya, ternyata harusnya nyanyi ya. Oke. Yang keempat, mahasiswa akan mendapatkan sanksi apabila tidak bisa menjawab kuis dengan benar. Iya.
Yang kelima, presentasi kelompok menggunakan outfit atau style sesuai tahun yang dipresentasikan. Ya, ini kelas reguler ya teman-teman ya. Kalau kalian enggak usah ya. Oke. Yang keenam, presentasi kelompok. Kelompok berhak memegang rules sekelas selama durasi presentasi berlangsung. Yang ketujuh, mahasiswa dilarang menjadi beban kelompok. Kelompok berhak mencoret anggota tersebut. Oke. Ya. Jadi kenapa hal ini ditekankan di awal? Karena teman-teman nanti akan banyak berdiskusi dengan Pak Wayung, gitu ya. Akan berkelompok, berdiskusi. Jadi nggak cuma Pak Wayung tok sing ceramah, kalian harus juga gantian ceramah. Ya, apa yang menjadi pengetahuan kalian tentang era-era, gitu. Oke. Terus, iya, Yasid. Pertemuan saya sama Bapak yang kemarin kok nggak ada kayak gini ya, Pak? Yang apa? Pertemuan saya sama Bapak yang kemarin kok nggak ada ini. Oh, karena kan ini kelas teori. Kalau yang kemarin tuh kelas praktek. Jadi kalau kelas praktek itu banyak diskusinya. Kalau kelas teori banyak diskusinya. Tapi kalau kelas praktek itu ndak ada. Gitu. Jadi ya datang, pokoknya ngasih ceramah cuma 15 menit, 20 menit, habis itu hajar. Mengerjakan tugas. Tapi kalau kelas teori ini akan banyak prakteknya, dan aturan ini terbuat karena banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ada yang cuma nempel nama, kemudian ada yang menjadi beban, gitu. Makanya peraturan ini dibuat biar tidak salah paham, gitu. Yasid, jawab? Oke, ya. Jadi kalau yang ini agak berbeda. Sebenarnya kita ruangannya nggak di sini, guys. Sebenarnya kita ruangannya di atas. Cuma karena Pak Oyeng request sama BAA, Bu, saya kok seneng ya di lab C. Suasananya seperti banyak dosennya. Kalau di atas kan kayak kok serem ya. Gitu ya. Makanya Pak Oyeng di ACC. Jadi kesannya di sini kayak praktek ya. Sebenarnya kita nggak praktek. Kita ini teori. Gitu. Oke. Sip. Kita geser lagi ke bawah. Oke, ini yang reguler, guys. Ini yang reguler. Nggak usah ikut itu. Ya, boleh. Ya baik, halo, saya Rizal Wahyu Santoso, Ya. biasa dipanggil Rizal. Lulusan tahun 2023, sama seperti Mbak Zulaika, dari SMKP GRI 3 Malang. Saat ini sedang bekerja di Maestro Digital Printing. Maestro. Ya. Oh, oke. Ya. Sip. Untuk Ya. deskripsi, mata kuliah Art and Design Style mengeksplorasi berbagai gaya seni dan desain dari perspektif histori, budaya, dan kontemporer. Mata kuliah ini memberikan wawasan mendalam tentang evolusi dan karakteristik berbagai aliran seni rupa dan desain, baik dari tradisi lokal di Indonesia maupun dari perkembangan global. Mempelajari ciri-ciri khas dari berbagai gaya, serta bagaimana elemen-elemen tersebut mencerminkan konteks budaya, sosial, dan politik pada masa tersebut. Oke. Bisa ada bayangan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin seni itu pengaruhnya banyak. Nanti teman-teman akan ketemu di zamannya Barok, itu perang antara Perancis sama perang sama Roma. Kenapa namanya Barok? Wah, itu karena peralihan dari Raja A ke Raja B. Masalah perang. Itu kalau dari segi politik. Kemudian kalau dari konteks budaya itu tadi. Budaya yang dari abad pertengahan yang masih percaya dengan dewa-dewa. Ada yang tahu Zeus? Ada yang tahu ada ulone apa namanya? Medusa. Akhirnya menjadi kepercayaan Tuhan. Nah, itu budaya itu. Kemudian ada lagi sosial juga, di mana di zaman era Rokoko itu orang itu sukanya itu yang romantis ala kerajaan, yang sekarang diadopsi sama sinetron, ya kan? Jalan bubur ditabrak Mercy, jeder, keluar ganteng, ya kan?
langsung sing punya Mercy jatuh cinta sama pedagang buburnya, dinikah, kan? Itu dari zamannya itu tadi rokoko, teman-teman. Nanti paling akan cerita seperti itu. Padahal kalau di realitanya ya, mobil Mercedes nabrak bubur DR ya kan, dipisui ya kan, sing genah mbak gitu kan. Tapi kalau di sinetron dibikin dramatik ya, aduh gitu ya, kakinya lecet, terus yang punya Mercedes gendong-gendong, ayo mbak, saya bawa ke rumah, rumah sakit maksudnya, rumah sakit diobati jadi istrinya kan, itu kan ya. Jadi lebih ke dramatis gitu. Itu udah dari kenapa kok bisa gitu sinetron Indonesia? Ya karena dari zamannya dulu seperti itu. Dari lukisan-lukisan yang menyatakan seperti itu. Imajinasi dari senimannya bercerita itu. Nanti dari era-era seperti itu, teman-teman. Nanti Pak yang akan bercerita itu, ya. Oke, ditunggu aja ya. Nah, oke, kita next lagi. Oke, ini nggak usah di skip aja teman-teman. Ini untuk kelas reguler ya. Oke, ini materi perkuliahan. Oke, sepertinya yang online. Gantian Mas Amri ya. Ini karena yang paling atas Mas Amri ini di sini nih. Boleh, Pak. Yo. Materi perkuliahan yang pertama pengantar art and design style, Ya. yang kedua perbedaan seni rupa, desain ini Pak ya, desain dan DKV. Ya. Tiga periode seni rupa, zaman prasejarah dan abad pertengahan. Iya, itu. Empat periode seni rupa, zaman Renaissance, Barok dan Rokoko. Yang kelima kuis dan tugas 1. Yang keenam periode seni rupa abad 19 dan 20. 7 periode seni rupa modern. Iya. Oke, op dulu. Nah, ini karena kalian kelasnya kelas eksekutif, teman-teman. Jadi tak gelonggong. Ya, bisa jadi satu pertemuan itu dua piye ngarani ya? Dua materi. Gitu. Jadi bisa jadi Pak Yang akan menjelaskan art design style sampai seni rupa. Tergantung lambene Pak Yang keselnya sepiro ya. Kalau kesel ya oke wajanan dhewe rek gitu ya. Itu soalnya banyak banget teman-teman gitu. Nanti beberapa yang mungkin tak skip gitu ya, karena isinya dongeng ini teman-teman, dongeng ya. Jadi kalau kita sampai 14 pertemuan itu dibagi 2 berarti kan ada 7. Satu pertemuannya berarti 2 materi harus disampaikan gitu. Tak rasa lebih dinikmatin aja ya pertemuannya ya. Kalau keburu-buru takutnya nggak masuk nanti teman-teman. Takutnya poin gitu, nanti ambiar gitu loh. Jadi baru menjelaskan rokoko 2-3 karya harus nge-next slide, tapi kalian nggak akan menerima maknanya kan eman toh. Tuh, jadi kita nikmatin aja ya. Dilalah Pak Yang capek ya kalian gantian jelasin. Gantian kalian yang jelasin ya. Oke? Sip, geser bawahnya lagi. Yang online satu lagi, Mas Rino. Ya Pak. Silakan. Nama dulu, kayaknya belum kenal ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rino Aditya Putra, asal dari Balikpapan. Wah, Balikpapan juga nih. Tinggal di Balikpapan sekarang. Satu kantor. Enggak. Oke, itu main tuh, beli itu ke apa namanya, ke Tugu apa kok Tugu sih? Balikpapan itu anu ya, Pak, lapangan Merdeka ya? Ya. Nah itu main tuh berdua tuh sama Mas Amri, tapi jangan gandengan tangan ya. Balikpapan mana, Mas? Balikpapan mana? Hah? Utara. Oh berarti daerah ini, daerah mau ke Bukit Soeharto ya? Iya. Daerah saya itu Mas. Tuh kan? Daerahnya anu kan? Dekat Jasara Harja kan? Iyo. Iya, wes oke lah, nanti ketemuan sendiri ya. Oke, silakan. SMK jurusan saya itu DKV. DKV? Ya, itu aja. Oh, cocok. Mantap.
Oke. Baca nggak Pak? Boleh. Itu nah dibaca nah. Periode dan gaya desain, Victorian style and art and craft style. Ah, Yang kesembilan, periode dan gaya desain, Art Nouveau dan Futurism style. iya. Yang ke-10, periode dan gaya desain, Early Modern style dan Heroic Realism style. Yang ke-11, periode dan gaya desain, Art Deco style, Industrial and Swiss style. Mm-mm. Periode ke-12. Yang ke-12, periode dan gaya desain, Latte modern, psychedelic, dan American Kids style. Yang ke-13, kuis dan tugas 2. Yang ke-14, periode dan gaya desain, postmodern dan retro design. Oke. Mungkin kalau sepintas kalian masih asing ya. Opo iki Pak ini belajar ini ya. Aduh, ini kok banyak banget ini pelajari ya. Nah, ini Pak Wayang lebih ke membekali teman-teman ya setelah Pak Wayang bercerita tentang periode seni, mau nggak mau di pertemuan berikutnya Pak Wayang udah masuk ke gaya desain. Terus ada temen di kelas gurunya tanya, Pak, kita kok nggak belajar ke gaya seninya Tiongkok? Waduh, kalau Tiongkok ya makin banyak lagi ya. Sedangkan kita hanya pertemuannya sampai 14. Jadi kita batasi, kita bercerita di bagian Eropa Timur. Eropa tok wis gede rek ya. Kita ngulik-ngulik seninya itu puake banget gitu ya. Belum nanti gaya seni Amerika dan lain sebagainya. Jadi hanya dibatasi. Kalau kalian memang pengen expert belajar tentang dunia seni dan desain, ya harus di luarnya ini. Karena ini aja sudah 14 pertemuan tuh kita kayak waktunya sih kurang untuk mempelajari seni. Kalau Pak Wayang kan sampai dulu waktu ngambil sarjana dan magister seni itu 4 tahun ditambah 2 tahun itu kayak berasa masih belum kenyang. Karena seni itu waduh gede banget. Gede banget. Gitu dan luas sekali ya. Seluruh dunia pasti punya ciri khas masing-masing. Jadi nggak bisa kita sampai ke Tiongkok, Jepang ya, Korea gitu ya, Timor Leste itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi tetap dibatasi, materinya tetap dibatasi. Gitu. Oke, paham ya? Oke, yang online sudah 2, kembali lagi yang offline. Sampai mana tadi? Oke, silakan. Ini yang dibaca ya Pak? Oh enggak, perkenalan dulu. Bawahnya lagi kan. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adiansa. Saya asal dari Situbondo. Oh, Situbondo. Situbondo, lulusan tahun 2022. Dari jurusan RPL, Pak. RPL malah ya. Ya. Di sini kerja atau fokus kuliah? Kerja sama kuliah, Pak. Di mana kerjanya, Mas? Untuk sementara jadi driver Maxim, Pak. Maxim, oke. Ya. Semangat ya dari Situbondo ya. Iya. Wah, mantap. Oke. Nanti pulang kita target tape ini. Bondowoso itu, Pak. Hah? Situbondo bukan tapi, Pak. Oh, bukan apa? Bukan Bondowoso itu, Pak. Oh, beda tak? Beda tak? Oh iya. Dia pinter juga ngelaknya ya. Oke. Ya, silakan. Mas dibaca. Introduction Art and Design Style mengacu pada karakteristik visual dan teknik unik yang mendefinisikan suatu gerakan kreatif tertentu atau karya seni dan desain oleh individu atau seorang seniman. Gaya ini berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah, teknologi, dan pribadi. Bersifat fleksibel dan sering sekali mencemarkan sifat ekspresi kreatif yang terus berkembang. Oke. Tadi Pak Ayu sudah jelaskan ya untuk art and design style. Jadi kalau kita lihat karya seni dan desainnya setiap individu pasti berbeda-beda. Kalau Pak Ayu suruh gambar Nancy, suruh gambar
Yasi dan teman-teman yang lain pasti kan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya. Nah, kita akan lihat ya teman-teman ya di pertemuan hari ini apa minggu depan? Hari ini ya. Kalau waktunya cukup, Pak yang akan tunjukkan di hari ini di pertemuan kedua ya. Nanti kita akan lihat. Yuk, oke, kita scroll bawah lagi. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Zaki Putra Pamungkas, biasa dipanggil Zaki. Saya lulusan Zaki. SMK 4 Malang, jurusan animasi. Oke. Lanjut Pak, langsung. Oke, boleh. Art and Design Style mencakup studi tentang gaya artistik dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan fisiologi serta prinsip-prinsip desain yang umum bagi semua orang. Oke, nah teman-teman, nanti ini Pak yang dijelaskan di awal ya. Jadi nanti mohon maaf aja nih. Ini sementara nih gambarnya masih sopan-sopan, ya. Nanti di berikutnya itu gambarnya agak sedikit mudo-mudo ya, teman-teman ya. Ya mungkin bahasa Indonesianya telanjang-telanjang gitu ya. Gitu di berikut-berikutnya. Nah, bukan Pak memang memilih materinya seperti itu. Emang era seninya seperti itu, teman-teman. Jadi ada era-era seni yang mau nggak mau kita harus menganalisa. Tetapi tenang aja ya, nanti gambar yang seperti itu paling agak cepet-cepet ya, agak skip cepet ya. Jadi nggak tak lama-lamain gambarnya, soalnya kan agak segen sama yang kiri kanannya ya. Ini kok Pak Wahyu kok nunjukin materi mudo-mudo ya. Mudonya nggak cuma cowok ya, cewek pun juga sama. Nanti di zamannya dewa-dewa ya. Itu kenapa zaman dulu pasti kalau melukis juga lukisannya Telanjang. Iya, nanti Pak akan jelaskan itu. Oke. Kenapa kok seperti itu Pak? Kenapa nggak dikasih baju Pak? Gitu. Ya mungkin paling spill sedikit ya. Karena di zaman dulu orang tuh menghargai namanya proporsi. Proporsi. Gitu. Ya kalau dikasih baju kan proporsinya hilang. Gitu. Dan dia mencerminkan dewa itu sangat sempurna. Tidak ada dewa yang tidak sempurna. Jadi dewanya tuh bisa kayak keluar dari ngejim-ngejim loh rek. Jadi keker-keker gitu ya. Gitu, kayak anggota gymnya nganu itu loh, 3 bulan ikut ke gym gitu ya. Minumnya elemen gitu ya. Jadi digambarkan sangat istimewa. Nah, gitu. Oke ya, Nancy terjawab dikit ya. Oke. Sip. Ya, geser sampingnya Zaki. Perkenalkan, nama saya Ergi Afid Ramadhani, bisa dipanggil Egi. Egi. Saya lulusan dari SMK 10 Malang dari jurusan multimedia. Multimedia. Asli Malang. Eki panggilannya. Egi. Egi. Ya. Oke. Ya, boleh. Pengertian seni. Yang pertama, Herbert Reed, seni sebagai usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Oke. Nah, kata kuncinya simpel banget. Menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Kalau orang pinter menjelaskan itu nggak ribet rek, menyenangkan. Kalau kalian nggak seneng pulang gitu. Berarti kalian nggak cocok masuk jurusan desain. Intinya kita mempelajari hal yang senang di sini ya, gitu. Berarti kalau kita ngomongin, Pak saya membuat sesuatu gambar dan ini saya sangat senang, itu berarti seni gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin seni berarti mengungkapkan apa teman-teman? Senang, sedih, itu berarti apa? Ekspresi, perasaan ya. Berarti kenapa orang seni dan orang desain itu gampang baper? Ya karena ini. Iya kan? Gampang baper, karena ngerasain nggak gampang baper. Itu orang seni. Kalau orang teknik logikanya diasah. Ngono ae sedih, alay. Logika. Tapi kalau kita gampang baper. Temennya nggak nyopo, pikiran. Mak plengos, pikiran. Tapi kalau orang teknik, EGP ngapain gue pikirin? Iya kan? Itu ya karena ini. Karena harus menyenangkan. Yang diasah adalah rasa. Kalian di sini Pak yang asah rasanya.
Jadi nanti dikit-dikit Pak ngomong, coba dilihat itu karyanya apa rasanya, gitu. Bukan terus dicicipi didilat ini ya. Tapi ketika kalian lihat itu rasanya seperti apa? Karena yang dola adalah rasa. Dan menurut teorinya Herbert Reed, kalian harus seneng. Kalau nggak seneng, ganti jurusan. Berarti kalian tersesat di sini. Orang seni harus seneng. Kalau nggak seneng, nggak bisa nyiptanya karya seni. Ya Hasid. Kalau misalkan menghadapi klien, kan yang bikin senang kan klien ya, bukan kita. Oh, duitnya kamu nggak seneng? Oh, Kamu kan sudah dibayar kan berarti seneng. Itu duitnya bikin kamu seneng. Iya. Ya enggak? Duitnya udah seneng lah. Sekarang di awal, waktu di SOP awal kita ketemu klien, dia pasti ngomong kan, Mas, nanti ketika desain ini jadi, kita harus dealan ya, harganya 2,5 juta. Kamu bilang apa? Iya atau tidak? Iya. Berarti itu kamu berarti sudah seneng tuh. Kalau kamu 2,5 juta merasa itu kurang, pasti jawabannya tidak. Ya jangan dilakukan. Maaf Pak, kalau segitu ya mohon maaf nih ya Pak ya. Ya saya buat ongkos produksi aja nggak cukup. Saya nih kuliah ini tiap minggu hari Rebu dengerin Pak Wayang ceramah Pak. Ya saya dikasih tahu saya harus seneng dulu kan. Coba kalau bikinnya kondisi nggak seneng, jadi bagus nggak kira-kira? Pasti jelek. Bikin nih yang maestro nih ya kan, bikin desain sudah mau bikin, kliennya mak-mak barbar, nawar terus, Mas berapa? 150 Bu. Waduh larangnya Mas, itu 5 loh. Kok wajah kayak ibuku? Yes oke Bu, gitu kan. Sudah akhirnya deal, giliran ngeprint, mesinnya rusak. Maknya di sana sendakep, sawine Mas, gitu kan. Kira-kira seneng nggak kira-kira? Nggak seneng kan? Itu hasilnya pasti jelek. Hasilnya jelek. Kalian desainnya mas muales, nang mari nang wis gitu kan ya. Ctrl P. Nah, oh Nancy make upan ya? Maksudnya MUA. Enggak sih, cuman emang suka make up kan. Oh. Lagi make upan gitu kalau wajah jelek jadi kayak. Nah itu. Kayak biasanya. Tuh. Ya, tetapi ada juga seniman yang menciptakan karya kondisi sedih. Nggak apa-apa, dia kondisi sedih mengungkapkan isi hatinya ke sebuah kuas, digambar, gambar petir, tapi dia akhirnya terluapkan di lukisan itu. Dan dia apa ya? Senang. Kalau nggak senang jelas ditek-itek gini ya kan, dibakar sama dia. Ya ternyata wajah mantannya ya kan. Dia ngelukis wajah mantannya dibakar akhirnya kan, dibuat ritual gitu kan ya. Dibuat ritual. Oke ya, simple banget. Herbert Reed cerita intinya kalau kalian pengertian seni, kalian tuh harus seneng dulu rek. Apapun itu yang kalian lakukan, wis harus happy dulu. Ya, trio brother aman ya? Aman. Kalian harus pura-pura seneng ya ketemu Pak Wayang ya. Yang online aman? Aman? Ya harus seneng ya teman-teman ya. Please ya harus seneng ya. Oke, ini kalau gambarnya sudah mulai hilang-hilang ini bahaya ya. Entah lari ke dapur apa makan bakso, kita nggak tahu. Kalau Mas Amri kan masih oke, standby. Kalau sudah hilang nih nggak bisa kedeteksi nih. Oke, yuk. Sekarang yang online ya, yang offline sudah baca semua ya? Oh masnya belum? Oh terakhir ya. Oke, sekarang Pak Wayong ke Naura. Nah, kita tes Naura nih. Naura halo? Bingung langsung. Suara gitu ya. Naura? Aduh hilang nih. Naura. Nah, oh gitu. Nauranya hilang ya. Juan, silakan. Perkenalan dulu.
Tes. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Juan. Hmm. Saya lulusan dari SMK 4 Malang, Hmm. jurusan desain grafis. Hmm. Sekarang bekerja Di mana, Mas? di Batu. Oh, jane batu kene cedek lho yo, Rek. Ngapo online barang yo? Mager ini ya. Bukan, Pak, masalahnya saya masih bekerja sekarang. Oh, begitu. Ya, oke. Iya. Jadi ini nggak bisa ya, nganu ya, naik turun lah Nah, ya. Oh, ya, oke. Mas Juan. Apa nih, videografer atau apa kerjaannya? aku digital marketing, tapi mencakup semuanya. Oke, masih senang ya sama digital marketing ya? Ah, sejauh ini oke lah. Agak goyang nih sepertinya ya. Agak goyang misalnya. Oke, bisa dibaca yuk menurut Leo. Pengertian seni menurut Leo Tolstoy, seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pencipta. Oke, wow, dalam banget ya. Jadi kalau kita ngomongin seni, itu tadi dia lepas dari unsur klien, teman-teman. Boleh nggak seni lepas dari klien? Boleh, karena seni itu tadi daya cipta. Daya cipta yang ungkapan dari perasaan tadi diledakkan di sebuah karya. Masalah klienku bakal tuku apa ndak, itu pikiran carry. Yang penting perasaannya si Leo ini itu sudah tersampaikan. Entah di foto, entah di kuas, entah di video, happy banget. Dan momen itu pokoknya sangat kangen banget ya. Motretin ibu-ibu di pasar, itu rasanya kayak damai. Hah? Hunting foto. Street, iya, street fotografi. Human interest. Tuh, ini udah mulai banyak ngerti ini ya. Motret, itu rasanya kayak damai itu. Itu ya, lihat senyumnya, itu ya. Nggak usah muluk-muluk ya, tukang becak sama interaksi dengan itu, dia ketawa lepas di foto, itu. Rasanya kayak seneng gitu. Ya kayak damai itu, melihat tuh kayak damai. Nah, itu. Jadi kalau menurut Leo itu cukup kalian mengungkapkan saja. Itu orang seni. Ya, tetapi kalau orang desain harus ada SOP-nya. Gitu. Ya, jadi ungkapan perasaannya. Kalian seneng di apa? Tekunin itu. Pesannya dia itu. Pak, saya seneng ngedesain, Pak. Ya sudah, tekunin. Menjadi sesuatu yang spesial. Oke? Oke ya? Sip. Bisa geser? Oke. Nah, ini dia ya. Ini mempertegas dari argumen kita di slide pertama tadi ya. Di papan tulis tadi ya. Hamdan. Ya. Perkenalan dulu yuk. Oke, siap. Selamat malam semuanya, Pak Wayong. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hamdan Saifuddin, biasa dipanggil Hamdan. Untuk domisili saya ada di Lawang. Oh, Lawang, ya, oke. Itu, Pak. Ini pokoknya ada tulisan O itu anggapan A ya, itu waduh kacau ini. Siap. Ilmu yang mencokop. Don ini ya silakan. Oke, di slide ini titelnya tentang perbedaan. Yang pertama ada seni, yaitu ilmu yang mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif berupa ide, rasa, dan kualitas visual. Dan seni rupa, salah satu cabang ilmu dari seni yang fokus pada karya yang bisa dilihat dan dirasakan melalui indera penglihatan dan perasaan. Dan ada desain, cabang ilmu yang memiliki tujuan fungsional. Desain seringkali diciptakan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam desain, keindahan visual juga penting.
tetapi fungsi dan kegunaan menjadi prioritas yang utama. Oke, nah. Ya melatih konsentrasi aja itu ya. Nggak tahu ya, pokoknya setiap bikin PPT lari ke PPT yang punyanya Google itu mesti langsung kayak gitu loh. Masuk berantakan. Oke, teman-teman, itu tadi mempertegas argumen yang kita yang waktu di slide pertama tadi ya, antara seni dan desain art style. Nah, sekarang dipertegas lagi antara seni rupa dan desain. Irisannya tipis banget. Ya, tipis sekali irisannya. Tetapi kalau kita pahami secara harafiah ya teman-teman, itu bisa kelihatan tuh. Kalau seni itu murni ekspresi. Murni ekspresi. Berguna atau tidak, pikir kali. Penonton atau penikmat mudeng atau enggak, pikir kali. Yang penting kita ekspresi. Seni. Terus kemudian kalau seni rupa, itu tadi bisa dilihat, kemudian paling tidak bisa diraba, patung, lukisan. Berarti kalau musik Pak, jelas bukan. Nah, Berarti maksudnya kayak kalau film itu seni visual. seni visual. Ya, kalau musik seni audio. Ya, atau seni musik gitu. Kalau lukis, patung itu seni rupa. Bukan balonku ada 5 ya. Rupa-rupa warnanya ya. Tuh. Jadi irisannya tipis antara seni rupa dan desain. Desain harus mempunyai fungsi. Gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ya, di slide ini ya. Itu berarti karya apa itu? Seni rupa ya, berupa patung, gambar patung ya tepatnya ya. Oke, kalau teman-teman tahu ini kalender tahu? Kalender Asia mungkin yang ditempel di rumah kalian? Iya, kalender dinding. Itu apa tuh? Seni rupa, seni atau desain? Desain. Iya ya Sid. Berarti kalau desain itu lebih mengarah ke fungsinya ya? Fungsinya. Misalkan kayak gini, ada kasus seni rupa kan berarti maksudnya kayak patung gitu juga kan? Seni rupa patung, betul. Patung itu dibeli, terus sama pembelinya dipakai sebagai ikon perusahaan, kan berarti kan ada fungsinya malahan. Apakah masih dianggap desain? Enggak, tetap awalnya. Tetap dipatoknya tuh awalnya. Walaupun nanti akan berkembang ya, tapi patokan ketika menciptakan itu yang jadi patokannya. Patokan waktu menciptakan. Misal nih ya, Pak, saya beli patung, Pak. Patungnya gimana? Tangannya gini. Itu ya, gini. Terus sampai rumah, Pak, aku bingung, Pak, cari hanger. Tak buat gantungan baju. Lah kok ganteng loh, Pak, itu ya. Itu urusan lain. Tetap seni rupa, guys. Gitu ya, walaupun gini ya, gitu ya. Ini kalian gantung baju ada 5 di sini ya kan? Itu tetap seni rupa. Paham ya Yazid? Gitu. Awalnya menciptakan itu dia tuh niatnya apa? Itu niatan dari awalnya. Berarti pure seni terapan gitu ya. Desain. Desain. Pak, kalender, saya bikin kalender. Sama makku dibikin bungkus kacang gitu ya. Kan berguna kan buat bungkus kacang gitu ya. Kasihan banget ya. Gitu ya. Jadi intinya ketika nyiptakan itu niatannya apa sih, dia bikin apa sih gitu.
Nah, berarti kalau desain yang dilihat apa berarti? Kalau kalender itu diciptakan itu karena apa? Misalnya nih, kalender pengen taruh sini. Bukan kalender lah, ini. Nah, ini karya seni, desain, atau karya seni rupa? Desain. Kenapa kok harus ada ini? Karena melihat, karena menyampaikan pesan. Ya, karena apa lagi selain menyampaikan pesan? Biar ingat bahwa titik-titik himbauan. Oke, sebelumnya ada masalah nggak? Apa masalahnya? Bawa makanan, mungkin sampai sini, ya kan? Bawa masakan Padang terus tumpah di keyboard, dibersihin sama asap tuh, asapnya kesetrum, ya kan? Ada masalah, makanya dibikinkan ini peringatan atau himbauan. Jadi anak desain itu harus melihat dari sebuah masalah. Tidak boleh cuma ekspresi tok, tetapi harus melihat dari sebuah masalah. Wah, itu akan sampai kalian lulus itu. Pasti dosennya nanya ini, masalahnya apa? Masalahnya adalah Pak, karena COVID ganti, perdalam lagi gitu. Masalahnya karena tidak laris, ganti, kamu bukan anak manajemen, kamu anak seni, cari tahu lagi gitu. Karena desainnya kurang menarik. Nah, itu gitu. Itu anak desain. Kalau anak seni rupa bukan gitu. Bikin, ya Pak, ini karena ada masalah. Nggak usah pikir masalah, ekspresinya mana, gitu kan? Ya, ini karena sebuah masalahnya. Nggak usah dipikir masalahnya, ekspresikan, gitu. Berbeda cara treatmentnya, paham ya? Gitu. Treatmentnya pasti berbeda dengan teman-teman seni, berbeda dengan teman-teman seni rupa, berbeda treatmentnya dengan teman-teman seni desain. Tuh, kalian harus dipikir masalahnya, fungsionalnya, hasilnya, validasinya, nyai oke. Iya, ini makanya trio brother ini sudah mulai pusing nih. Terus aku ganti jurusan nih Pak. Ya, gitu ya guys, paham ya? Kalau seni bebas. Kalau nanti kalian malah mirip, dipertanyakan. Seni itu harus ekspresi, dan ekspresi itu harus memiliki keunikan. Gitu. Memiliki keunikan dan ciri khas. Dan menemukan ciri khas itu 4 tahun itu masih belum ketemu. Temennya Pak Wahyung tuh dari lulus wisuda sampai sekarang berkecimpung di dunia seni belum menemukan ciri khasnya. Sampai stres ya men. Gondrong dipotong, dibotak, gondrong, botak, urung ketemu, lemu kuru belum ketemu ciri khasnya. Karena memang berat. Teman-teman. Mencari ciri khas di dunia seni. Ya karena apa? Karena irisannya sudah banyak tuh. Mau gambar gini mirip karo sadurunge, garap gini mirip karo abad pertengahan, garap gini stres deh akhirnya. Gitu. Karena harus mencari yang namanya ekspresi. Ekspresi yang bagus harus berbeda dengan yang lain. Itu berat teman-teman. Berat. Gimana cara cari perbedaan Pak? Karena seni itu lahirnya udah lama dan sudah puluhan juta karya yang beredar di dunia maya. Piye cara membedakan nih? Saking puluhan ribu kan, sampai ChatGPT bisa copy paste, menduplikasi. Saking akeh. Bank-banknya itu sudah terlalu banyak. Gitu. Oke? Sangat paham nggak? Semakin paham nggak teman-teman? Semakin paham ya. Dari tadi di papan tulis kalian ini bingung masuk ke kelas ini apa, kan sudah semakin jelas ya. Oke, mantap ya. Teman-teman ada pertanyaan mungkin yang online maupun offline?
tentang perbedaan tiga ini? Iya, ya. Yang online? Mungkin aman nggak? Kalau aman biasanya paling kasih kode jempol ya teman-teman ya. Oh ya, boleh. Tentang ekspresi ini ya. Ekspresi, boleh. Di Indonesia apakah ada yang menemukan ekspresi yang bagus gitu? Ekspresi yang bagus. Iya, ada orang yang sudah menemukan atau tidak? Oke, Paul yang akan menyebutkan beberapa nama seniman ya. Ada namanya Avandi, Samsuar, namanya Samsuar, sama agak baru sih namanya itu Heridono. Itu nama seniman yang fenomenal di Indonesia. Dia udah menemukan ciri khas. Kalau Syam itu dia bercerita tentang era romance. Era romance. Dia menemukan ciri khas. Dia tuh gambar tuh banyak, tetapi gambarannya tuh nggak punya ciri khas. Tetapi ketika dia menggambar romance, banyak yang apresiasi dan menganggap gambaranmu tuh belum ada nih, cuma kamu tok. Gitu. Nah, itu namanya ciri khas. Avandi juga sama. Dia gambar mendekatkan diri dengan alam, giliran dia gambar macam-macam, nggak ada yang hargai. Nggak ada yang hargai, gambar macam nggak ada yang hargai. Giliran gambar alam, wah iki gak ono iki gambarannya. Nah itu Avandi dan lain sebagainya. Sampai Heridono lebih ke kontemporer. Nah, jadi kembali lagi ya, ekspresi, kalau semisal penonton menganggap itu gambar sudah pernah ada di sebelumnya, dia tuh gagal menjadi berhasil menjadi karya seni, tetapi gagal menjadi ekspresi yang berbeda dengan yang lain gitu. Jadi ekspresi yang benar-benar real itu kalau dia menemukan ciri khas yang orang lain tidak punya tuh. Ekspresi atau ciri khas itu bisa dianggap hak paten milik orang itu kalau itu sudah dapat dedikasi dari orang. Betul. Namanya adalah kurator. Orang yang melabelin. Bukan itu ya, bukan hak cipta ya, tetapi orang yang melabelin itu namanya kurator. Gitu. Orang yang memang benar-benar konsen di dunia seni, meneliti seni, dan dia sudah mematenkan. Wah, berarti si Zaki ini adalah seniman XYZ. Karena dia berhasil menemukan rumusan baru dan gambarnya berbeda. Sebagai generasi Z, dia berhasil menggambarkan era apa? Kamu kasih nama era apa? Era Megatropus ya, katanya Megatropus. Nah, itu. Gitu. Jadi dia berhasil. Yang ngasih nama ya dia sendiri, senimannya. Tetapi yang mengakuisi itu namanya kurator. Yang melabeli. Bahwa ini mempunyai ciri khas dan ini mempunyai ekspresi yang unik. Selamat kepada Zaki sebagai seniman kekinian. Gitu. Terjawab? Oke. Yasid aman? Aman. Oke, yuk yang online. Mungkin ada bahasa-bahasa yang di sini dianggap unik. Kalau kreatif tahu ya? Kreatif ya? Oke, tahu ya. Oke. Ya, teman-teman yang online, mungkin ada kata-kata yang kurang paham atau sudah paham. Kalau udah paham semua kasih jempol. Woi, mantap nih Vio ya. Oke, yuk sekarang geser ya ke Mbak ya. Ini ada Mbak Nadia ya. Yuk, silakan perkenalan dulu. Nancy di bawahnya Nancy. Ya, perkenalkan nama saya Ya. Nadia Putri Ramadhani, dipanggil Nadia, asal saya
Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jauh ya, Makassar loh. Oke. Aman ya? Kemarin kasusnya Yusuf Kala gimana? Tanahnya sudah balik apa belum? Oh, nggak ngikutin ya? Wah, Yusuf Kala kasihan ya. Oke, silakan Mbak Nadia dibaca ya. Pengertian desain menurut Weber, pengertian desain adalah kegiatan kreatif yang meliputi penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Ya. Menurut Bruce L. Arster, aktivitas atau pemecahan suatu masalah yang dipadu oleh suatu sasaran yang telah ditetapkan. Oke. Nah, ini ada dua sudut pandang teori ya teman-teman ya. Yang pertama menurut JB siapa itu? Reswick. Ya, kalau kita ngomongin desain, berarti kegiatan kreatif itu kan berarti daya cipta tadi ya teman-teman ya. Kreatif, daya cipta meliputi penciptaan yang baru. Berarti tidak boleh jiplak. Tidak boleh ChatGPT ya. Ya, ChatGPT itu membantu nggak apa-apa ya, tapi kalau plek dari ChatGPT kalian copy paste dan kalian akuisisi itu sama aja dengan jiplak, sama aja. Tetapi kalau kalian modif lagi itu sudah hal yang baru. Kemudian tanda kutipnya dan berguna. Dari tadi kan kita ngomongin di dunia desain ini kan berguna gitu ya. Kata-kata bergunanya tetap ada. Syukur-syukur ya belum ada sebelumnya. Tapi itu sulit. Ya enggak? Karena apa? Karena klien menuntut harus sama dengan referensi. Itu sulit. Tapi bukan berarti sulit itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Sulit itu bukan berarti tidak mungkin ya, bisa akan terjadi. Gitu kan, seringnya ketemu klien pengen membuat sesuatu, dia bawa referensi 3 atau 2 kan, Mas nanti buatkan tolong kayak gini. Gitu. Tugas kalian otomatis ATM ya, tahu ya ATM? Iya, materi modifikasi. Ya itu tugas anak desain itu. Syukur-syukur dengan kalian menciptakan baru ternyata belum ada sebelumnya. Tuh. Tetapi untuk menciptakan hal baru benar-benar itu sangat sangat sulit. Karena ya kita sudah hidup di era 2025 ya, dan kita sangat jauh sekali dengan para penemu-penemu sebelumnya. Ya nggak usah kalian ya, bukan cuma di ilmu seni ya, ilmu teknik juga sama. Mau bikin lampu pijar LED, referensinya dari Thomas Alva Edison, James Watt, lampu merkuri, lampu sebelum-sebelumnya kan yang dipelajari itu kan. Tuh, ya lampu LED ada ya karena lampu-lampu sebelumnya. Tuh, berarti kan originalnya juga sudah hilang. Kendaraan juga sama. Ya. Kendaraan otomotif juga sama. Jadi banyak-banyak ilmu sekarang yang baru itu sebenarnya ATM dari ilmu-ilmu sebelumnya. Gitu. Paham ya? Kemudian kalau menurut Bruce ya aktivitas atau pemecahan suatu masalah. Besok kalau tugas akhir selalu ada yang namanya latar belakang masalah. Iya. Boleh nyinggung soal tugas akhirnya nanti gimana Pak? Soal apa yang disampaikan? Menganalisa. Menganalisa karya. Gitu. Art and Design Style ini nggak praktek ya, tapi menganalisa karya tulisan tangan ya, tulisan tangan. Gitu. Dan tadi sudah dapat di slide sebelumnya, kita nanti akan berkelompok, ada juga sharing dan diskusi. Gitu. Jadi nggak cuma dengerin Pak Wayan ceramah dan dongeng, Pak Wayan juga perlu dengar kalian dongeng. Materinya kalian yang cari, Pak Wayan mendengarkan, menikmati. Tuh. Ada contohnya gitu Pak, maksudnya biar ada bayangan. Contohnya, jadi kayak gini. Misal kamu melihat lukisan
karya seniman Heri Dono itu ya misalnya ya, di tahun 2023 kamu lihat nanti secara berkelompok dianalisa tuh, itu masuk karya jenis apa, kemudian masuk dalam karya desain atau seni, terus ceritakan makna yang ada di dalamnya, didiskusikan. Berarti membedah sebuah karya berdasarkan materi-materi yang Bapak yang ajarkan. Iya. Terus nanti teman-teman yang lain ketika Yazid bercerita, teman-teman yang lain harus bertanya. Wajib bertanya. Tanya apa Pak? Apapun. Bingung takut ChatGPT. Yazid lagi presentasi, tolong kasih pertanyaan yang solid. Gitu ya. Gitu, paham Yazid? Ya, jadi lebih banyak ke situnya nanti kita ya. Ya. Ini kuis pertama itu kan mengamati ya. Hah. Itu kan otomatis setiap anak kan pandangannya berbeda-beda. Dan tulisan itu. Ya. Itu dipresentasikan satu persatu atau langsung Kelompok. disimpulkan. Iya, Pak Wayong wasitnya. Gitu, Pak Wayong. Enggak gitu kalian gelut nanti ya. Enggak gitu, menurut ChatGPT versi 4.0 ini. Menurut ChatGPT versi 2.0 ini. Oh, kamu salah masukkan prompt. Aku juga gitu. Ternyata masalah prompt ya. Jadi nanti Pak Wayong akan menjadi wasitnya. Jadi Pak Wayong akan menjadi namanya mediatornya. Penengah ya teman-teman ya. Nanti dikala ada diskusi yang benar-benar pelik ya. Semua sudah saling pegang kursi ya. Saling baku hantam kata orang Makassar ya. Nah itu berarti Pak Wayong harus bertindak ya. Tapi tak rasa nanti kalian akan menikmati di mana sudut pandangnya pasti akan berbeda, pola menganalisanya, tetapi nanti ada titik yang kalian benar-benar sepakat. Pasti ada. harus sepaham atau Tidak harus, boleh tidak sependapat. Maaf Mas Yazid, saya nggak sependapat sama Allah gitu ya. Itu boleh. Bukan itu gitu ya. Nggak harus sependapat ya. Ibarat kalian tidak sependapat, Yazid nggak sependapat, Zaki nggak sependapat, Pak Oi juga nggak sependapat, kelas bubar. Nggak ada penengah lagi kan, nggak ada penengah lagi, buyar kelasnya kan. Nah itu ya, tapi tak rasa ya mungkin nanti mentoknya di Pak Wayong. Nanti Pak Wayong sepakat yang mana, itu menjadi taraf penilaian Pak Wayong. Semakin diskusinya asik, semakin kalian membawa suasananya asik, tanya jawabnya asik, itu nilainya semakin bagus. Berarti materi yang kalian baca cukup banyak. berarti ini juga nggak ada yang dipakai buat pameran akadis juga ya ini? Enggak ada. Kalau multimedia interaktif kemungkinan ada ya. Tapi kalau yang art and design style ini enggak, ini murni teori. Nah, kemungkinan kita bisa menganalisa di pameran Pak Kades itu juga bisa. Ya, melihat karya-karya teman-teman ya. Karena apa? Enak. Kita bisa klarifikasi ke senimannya langsung. Iya enggak? Bener enggak Mas? Iki sih bener iki aku Yazid, opo Zaki, ya kan, opo Nancy, si bener sih Mas, sing genah Mas sama sih dia. Aku tuh amen aja sing kereng gitu ya. Akhirnya senimannya bercerita sama yang bener. Oke. Wah, sama bener Nancy. Oke, Nancy 80. Sing salah berapa tadi? 20 ya. Gitu ya. Jadi kalau kita tanya misalnya melihat senimannya punyanya Avandi, waduh Avandi udah di kuburan rek, susah. Udah di kuburan siapa yang mau dikonfirmasi ya kan? Kita undang kurator pun juga mahal, karena kurator yang bisa menganalisis. Kurator punya pangkat, dia harus memang benar-benar orang yang bisa pengamat seniman, benar-benar sudah melihat banyak seni. Kita undang, wah tapi itu ya minta bayaran, itu mahal. Daripada kita menghabiskan banyak uang, mending menganalisis karya teman-teman kita. Toh karya teman-teman kita ya nggak jelek-jelek amat kan ya, nggak jelek-jelek amat, ya menarik ya, kita ambil itu aja.
Gitu. Paham? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan bro. Siap. Enggak, Pak. Ini yang online berkelompok juga. Oh iya dong. Bisa nanti. Nanti pakai namanya room Zoom apa namanya? Room Zoom. Kemarin tuh Mas Amri sama Mas Hamdan tuh menggunakan itu. Jadi room Zoom. Nanti Pak yang kasih waktu biasanya 20 menit 30 menit untuk diskusi, baru balik lagi ke main room. Nah, gitu Mas. Oke, Mas Pak. Iwan. Oke, mantap. Itu ya. Ya nanti kalau nggak pakai room Zoom itu biasanya kemerwek ya. Jadi ada kelompok semua nggak selesai ya. Makanya ada room Zoom-nya biar fokus ke room masing-masing. Gitu. Oke, thank you Mas Iwan. Oke, aman ya. Ini paham belum antara Bruce sama Reswik? Beda sudut pandang tetapi akhirnya ada titik temu yang sama ya. Oke, yuk kita scroll ke bawah. Nah, Pak yang geser ke tadi siapa yang belum ya? Yang belum baca siapa nih? Nadia sudah, Rino sudah. Oh nih, ini ini Mayrio nih, Mayrio. Nah nih, wah, lo langsung kaget ya, langsung pokoknya kenapa gua dipanggil ya. Ayo silakan Mayrio. Ya, langsung kaget ya, terkejut ya ya. Ayo. Iya, malam Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Mayrio, dari Jakarta. Oke. SMK lulus enggak? Sering tawuran nggak? Gimana? Nggak pernah tawuran, ini langsung baca slide. Oke, silakan dibaca ya. Oke, slide berikut desain itu ada 4 cabang ya. Ada desain produk, desain desain visual dan arsitektur. Oke. Ya, thank you ya. Udah di situ aja ya, jangan tawuran ya. Oke, nanti tiba-tiba dijambak-jambak kan dia kan kasihan ya. Oke, teman-teman, ternyata desain itu akhirnya lahir lagi ya dari ilmu seni rupa. Dari ilmu seni rupa akhirnya ke desain, betul ya? Dan desain ini lahir lagi. Ada cabang ilmu lagi di desain. Nah, kayaknya arsitektur gak usah tak jelasin ya. Oke, arsitektur cukup paham teman-teman ya. Itu lahirnya dari desain. Dari desain. Nah, nanti Pak Yong akan memperkenalkan ada namanya Filippo. Bukan Filippo Inzaghi ya, pemain bola ya. Tetapi di Itali itu ada nama seniman namanya Filippo dan tajir melintir ya. Basicnya dari orang seni rupa dan dia bisa melahirkan namanya seni desain. Desainnya apa? Arsitektur. Nanti Pak yang jelaskan di pertemuan ketiga keempat, Pak yang akan tunjukkan karyanya si Filippo ini. Kayaknya nggak pernah asing ya dengar kata Filippo, nama-nama orang Italia nggak asing ya? Agak asing ya? Hah? Filipina. Oke, di zaman Pak Wayan itu ada pemain bola namanya Filippo Inzaghi. Itu pemain Itali, jago banget ya. Wis pokoknya kalau nyekel itu tuh kayak berasa main PS nyekel Roberto Carlos sama Cristiano Ronaldo. Dikejar nggak tahu kena, moro-moro ngesuk nih. Ya. Gocekannya tuh angel itu ya. Nah, itu Filippo. Nah, Filippo ini berarti banyak pemain bola yang namanya tuh terinspirasi dari seniman-seniman. Saking ngetrennya seniman di zaman itu. Gitu. Jadi namanya sangat keren ya. Jadi seniman itu di zaman-zaman di Italia sana tuh, wah anakku tak namain seniman aja gitu ya. Misalnya Yazid Fals gitu ya.
Kan terisolir dengan Iwan Fals gitu kan ya. Yasid Fals gitu ya. Jadi itu nama seniman tuh sangat menginspirasi banyak orang. Saking terdogma gitu ya. Jadi banyak-banyak nama seniman itu tertular ke nama-nama orang yang ada di Itali. Anak-anaknya orang Itali. Itu salah satunya Filippo Inzaghi yang mau ceritain itu. Nah, nanti ada Filippo seniman yang Pak akan ceritakan, dia melahirkan ilmu desain arsitektur. Itu keren karyanya, wah istimewa pokoknya. Nah, terus kemudian ada ilmu DKV yang kalian geluti sekarang, tuh ya, jurusannya DKV ya. Dari mana? Dari desain. Kemudian ada namanya desain interior. Nah, kalau arsitek itu lebih keluarnya. Nah, interior itu di dalamnya. Bedanya itu. Kalau arsitektur itu nggak harus interior, ya. Kalau biasanya kejelasan. Kalau arsitektur itu luarnya ya. Tetapi bisa nggak arsitek bikin dalamnya? Bisa, tetapi tidak sehebat anak teman-teman interior. Gitu. Sama aja gini ya, ngomong gini, Mas Saman bisa foto? Bisa. Video bisa? Bisa. Tetapi dua hal ini kan berbeda kan? Nah itu, sama aja seperti itu. Arsitektur itu lebih ke kekuatan ini ya, dinding-dindingnya, kekuatan cakar ayamnya, komponen di dalamnya, batu bata jumlah 500, kalkulasi semuanya jadi 5.000, itu anak arsitektur. Tetapi kalau anak interior itu lebih kenyamanan. Wah, bapaknya ini TNI Angkatan Darat ya. Wah, ini pasti sukanya warna pink. Nah, itu ya. Ternyata anak interiornya tidak lulus ya. Ya, jadi anak interior itu harus tahu dari psikologi warna. Gitu. Jadi tahu tuh gimana Mas, saya ini mau bikin rumah di batu Mas. Oh, batu ya. Oke, batu tuh berarti tempatnya panas ya. Anggapannya interiornya gini, dibikinkan rumahnya warnanya biru, nuansa dingin ya kan. Ketika masuk aja udah merinding duluan ya kan. Kalau di batu berarti rumahnya nuansanya apa? Patrick atau hangat, ya kan? Warm suasananya. Yo, bunuh diri kalian bikin biru-biru dingin itu. Blue ice gitu warnanya. Naruhnya di batu. Kalau di Surabaya warnanya apa yang bagus? Warna dingin ya teman-teman ya. Rumahnya Pak, nanti desain interiornya ya saya bikin merah. Dalamnya saya bikin coklat. Nah, waduh masuk terus keringetan ya. Panas ya, waduh udah di rumahnya di Surabaya ya kan, atau di Jakarta itu kan rumahnya dibikin panas. Nah itu yang mikir siapa teman-teman? Interior. Oke, paham? Yasid aman? Oke, yang kreativitas ekspresi seniman lebih mempertegas ya. DKV itu tadi ya Pak sudah ilustrasikan, yang sebelah kanan patung ya, yang sebelah kiri kalau kita lihat itu apa teman-teman? Oke, lebih ke baliho ya, baliho besar ya. Oke, yuk bawa lagi, kita percepat, lainnya sudah mulai absensi itu. Oh selesai. Oke, wah juga seneng ya ini ya, seneng ya. Oke, oke, yang online aman? Aman ya? Mungkin ada pertanyaan sebelum Yasid ngabsen? Yasid ngabsen. Yasid silakan. Ya, pokoknya telat itu ngabsen, ngambil spidol, hapus. Nah, itu. Oke, ini dimatikan dulu sih. Sip. Oh ini. Iya, biasanya gitu ya. Stop share.
Tapi yang berikutnya apal ya, Sid ya? Saya nggak pernah absen sama. Oh, belum pernah absen ya? Duduk di sini belum pernah, Pak. Wah. Pengalaman pertama ya. Ganjil ya. Wah, ini ada yang 2, ada yang 8 nih, Sid. Presensi mahasiswa. Oh, ini enak, Sid. Langsung dipanggili, Sid. Ya. Ya, Sid. Dari sisi Inta Rameswati, Eki Hafid Ramadhani, Izzuddin Al-Hafid Al-Hakim, Muhammad Al-Jansyah, Rizal Wahyu Santoso, Zaki Putra Pamungkas, Zulaiha lupa apa? Terus gimana? Oke, terus bawah lagi ada tulisannya proses tuh. Si Yasin belum ketemu ya? Namanya? Oh sudah? Oke, ini terus perkuliahan Sid. Lagi Sid, ada tuh. Perkuliahan. Ini. Pilih itu tuh ada tahun akademik. Pilih akademik yang ini. Pilih lagi ganjil. Terus ini. Bawah lagi. Terus yang angkanya tadi 8 ya, yang 2, yang atas sendiri tuh. Ini berarti. Tapi yang pilih presensi. Isi absensi dulu sih. Oke. Fernandus Head apa ini? Raihandra, Muhammad Torik, nggak ada. Oke, berarti ya alfa aja. Oke, proses. Oke. Wes kembali ke Zoom. Oke. Teman-teman, oke ya, sudah aman semua ya. Nanti yang teman-teman yang online itu yang absen ada tim sendiri ya. Tim BAA. Mas Hendy, timnya Mas Hendy. Nah, gitu ya. Jadi sudah nanti akan dilihat dari recordingnya untuk absensinya. Jadi nanti sudah terekod sendiri untuk absensinya. Paham ya teman-teman yang online? Rino dan kawan-kawan kasih jempol kalau paham. Oke, thank you. Kalau gitu kita ketemu minggu depan teman-teman, tetap semangat ya. Kelas saya tutup. Selamat malam semuanya. Pagi. Ya. Oke, ini ada yang mau mulai